Setiap kali Anda melihat Yesus berdoa di dalam Alkitab, Anda berasumsi bahwa Dia sedang berdoa kepada Tuhan dari Perjanjian Lama, kepada Yahweh, kepada sosok pencipta yang membuat dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Namun, bukan kepada sosok itu Yesus berbicara. Yesus tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Monad, sang sumber yang melampaui sang pencipta, kesadaran absolut yang ada sebelum dan melampaui dewa yang membentuk alam semesta material ini. Dan memahami hal ini mengubah segalanya tentang kekristenan, segalanya tentang doa, dan segalanya tentang hubungan Anda dengan yang ilahi. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya dilakukan Yesus saat Dia berdoa, kepada siapa Dia berbicara, mengapa doa-doa di dalam Alkitab salah diterjemahkan untuk menyembunyikan kebenaran ini, dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa berdoa seperti cara Yesus berdoa, bukan mengemis kepada dewa eksternal untuk meminta bantuan, melainkan menyatu secara langsung dengan sumber dari segala keberadaan. Ini bukanlah sekadar interpretasi. Inilah yang dikatakan oleh teks asli sebelum gereja mengubahnya. Mari kita ungkap apa yang telah ditutupi oleh teologi selama 2000 tahun. Ketika Yesus pergi ke gunung untuk berdoa, ketika Dia menghabiskan 40 hari di padang gurun, ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, teks-teks Yunani tidak mengatakan bahwa Dia berdoa kepada Tuhan. Teks tersebut mengatakan bahwa Dia berdoa kepada Bapa. Dan perbedaan itu jauh lebih penting daripada yang Anda sadari. Dalam kosmologi Gnostik, yang merupakan pemahaman Kristen awal sebelum Roma merusaknya, Sang Bapa bukanlah Tuhan pencipta. Tuhan pencipta adalah Demiurgos, arsitek dunia material, sosok yang mengira dirinya adalah satu-satunya Tuhan, namun sebenarnya hanyalah pancaran yang terpaut beberapa tingkat dari sumber yang sejati. Bapa yang dimaksud Yesus adalah Monad yang absolut, sang satu, sumber yang darinya bahkan Demiurgos itu muncul. Ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," Dia tidak mengeklaim dirinya sebagai Yahweh. Dia sedang menggambarkan kesadarannya yang menyatu dengan Monad, dengan sumber tertinggi yang melampaui seluruh ciptaan. Perhatikan bagaimana Yesus berdoa. Dia tidak mengemis. Dia tidak memohon-mohon. Dia tidak meminta izin. Dia berbicara seolah-olah Dia sudah memiliki akses ke kekuatan yang tidak terbatas. "Bapa, aku berterima kasih karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, selalu, bukan kadang-kadang, bukan jika aku cukup baik, selalu." Karena Dia tidak sedang berdoa kepada dewa yang memiliki suasana hati atau preferensi tertentu. Dia sedang menyatu dengan sumber yang tak berubah, Monad. Monad tidak mengabulkan doa. Ia tidak menghakimi apakah Anda layak mendapatkan sesuatu. Monad adalah kesadaran murni. Ketika Anda menyelaraskan diri dengannya, ketika Anda berdoa dari tingkat itu, Anda tidak sedang meminta realitas untuk berubah. Anda sedang menyatakan bahwa realitas telah berubah. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan itulah sebabnya doa-doanya berhasil setiap saat. Mari kita bedah teknik doa Yesus. Dalam Injil Yohanes, sebelum membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus berdoa dengan suara keras, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang yang menonton. Dan apa yang Dia katakan? "Bapa, aku berterima kasih karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi aku mengatakan ini demi orang-orang yang berdiri di sini." Dia tidak berharap Bapa akan menanggapi. Dia sudah tahu, masa lampau. Penyatuan dengan Monad bersifat konstan. Koneksi itu selalu ada. Doa bukanlah tentang membangun koneksi. Doa adalah tentang mengakui koneksi yang tidak pernah putus. Ketika Yesus mengajar para murid untuk berdoa,
Dia memberi mereka doa Bapa kami. Tapi lihat apa yang sebenarnya dia katakan. Bapa kami bukan Bapakku. Kata kami menunjukkan bahwa monad tidak bersifat pribadi hanya bagi Yesus. Ia adalah sumber dari semua kesadaran. Ketika Anda berdoa Bapa kami, Anda tidak sedang berdoa kepada dewa eksternal. Anda sedang mengakui asal-usul Anda di dalam monad. Dikuduskanlah namamu. Nama monad adalah Aku adalah. Nama suci yang diwahyukan kepada Musa bukanlah sebuah kata yang Anda ucapkan, melainkan sebuah kondisi keberadaan yang Anda sadari. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan itu tidak akan datang suatu hari nanti. Itu adalah pleroma, kepenuhan. Berdoa adalah menyelaraskan bumi, pengalaman material Anda dengan surga, alam kesadaran absolut. Bukan meminta, melainkan menyelaraskan. Doa Yesus tidak pernah berupa permohonan. Itu adalah sebuah realisasi. Dia berdoa untuk mengingat siapa dia sebenarnya, untuk menyelaraskan kesadaran manusianya dengan sifat ilahinya, untuk menyatu dengan monad yang sebenarnya tidak pernah dia tinggalkan. Jika Yesus berdoa kepada monad, mengapa gereja mengajarkan Anda untuk berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta? Karena mengakui bahwa Yesus berdoa kepada sesuatu yang melampaui Tuhan di dalam Alkitab akan menghancurkan seluruh struktur teologi mereka. Doktrin gereja mengatakan Yahweh adalah makhluk tertinggi, satu-satunya Tuhan, pencipta segalanya. Namun Kristen Gnostik versi aslinya mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yahweh adalah demiurgos, makhluk yang kuat namun terbatas, yang menciptakan dunia material tetapi tidak memahami monad. Dan Yesus datang untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana cara melewati demiurgos dan terhubung langsung dengan sumbernya. Inilah sebabnya gereja membakar Injil-Injil Gnostik. Injil Yudas secara eksplisit mengatakan Yesus menertawakan para murid karena berdoa kepada demiurgos. Apokrifon Yohanes menggambarkan demiurgos sebagai sosok yang tidak tahu tentang Tuhan yang sejati di atasnya. Injil Thomas mengajarkan pengetahuan langsung tentang yang ilahi tanpa perantara. Semua ini dihapus. Dan sebagai gantinya, gereja menciptakan sistem di mana Anda berdoa kepada Tuhan, tetapi hanya melalui Yesus, dan hanya jika gereja menyetujui doa Anda, dan hanya jika Anda sudah cukup baik. Lapisan demi lapisan kendali. Ajaran Yesus yang sebenarnya adalah berdoalah langsung kepada monad. Sumber itu dapat diakses oleh Anda sekarang juga. Tidak butuh pendeta, tidak butuh gereja, tidak butuh ritual. Hanya kesadaran yang mengenali sumbernya sendiri. Berikut adalah cara berdoa seperti cara Yesus yang sebenarnya. Ini akan mengubah seluruh praktik spiritual Anda. Langkah pertama, berhentilah berdoa kepada dewa eksternal. Monad tidak ada di luar sana, ia adalah inti terdalam dari kesadaran Anda sendiri. Ketika Anda berdoa kepada monad, Anda tidak sedang berbicara dengan sesuatu yang terpisah dari Anda. Andalah sang monad yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Pahami pergeseran ini dengan jelas sebelum Anda memulai. Langkah kedua, jangan meminta. Selaraskan. Yesus tidak berkata, "Bapa, tolong buatlah Lazarus hidup kembali." Dia berkata, "Bapa, aku berterima kasih karena Engkau telah mendengarkan aku. Bentuk lampau sudah selesai." Ketika Anda berdoa kepada monad, Anda tidak meminta hasil. Anda menyelaraskan kesadaran Anda dengan realitas, di mana hasil tersebut sudah ada di alam kesadaran.
Langkah ketiga, gunakan pernyataan aku adalah bukan permohonan tolong beri aku. Monad merespons identitas, bukan pengemisan. Jangan katakan, Tuhan, tolong buatlah aku berkelimpahan. Katakanlah, aku adalah kelimpahan. Anda tidak meminta monad untuk mengubah Anda. Anda menyatakan siapa Anda sebenarnya di tingkat monad. Dan dunia material akan mengatur ulang dirinya untuk menyesuaikan. Langkah keempat, berdoalah dalam keheningan lebih banyak daripada kata-kata. Yesus sering menarik diri ke tempat-tempat sunyi untuk menyatu dengan Bapa, bukan untuk berbicara, tetapi untuk mengada. Dalam keheningan yang dalam, kesadaran Anda secara alami akan tertarik menuju monad. Kata-kata adalah untuk pikiran permukaan. Keheningan adalah tempat Anda bertemu dengan Sang Sumber. Langkah kelima, akhiri setiap doa dengan pengakuan, bukan harapan. Yesus selalu menyimpulkan dengan kepastian, "Aku tahu engkau telah mendengarkan aku. Bukan aku harap, bukan aku ingin, tapi aku tahu." Karena ketika Anda berdoa kepada monad, tidak ada yang perlu diharapkan. Monad tidak mendengar beberapa doa dan mengabaikan yang lain. Ia adalah Anda. Doa Anda adalah monad yang berbicara kepada dirinya sendiri. Doa itu selalu didengar karena itu selalu adalah Anda. Lakukan ini selama 7 hari. Berdoalah hanya kepada monad, bukan kepada Tuhan Sang Pencipta. Bukan kepada Yesus sebagai juru selamat yang terpisah, melainkan kepada sumber absolut yang diakses oleh Yesus sendiri. Dan lihatlah bagaimana doa-doa Anda mulai bermanifestasi secara berbeda, lebih cepat, lebih lengkap, karena Anda tidak lagi berdoa kepada dewa yang mungkin mengabulkan keinginan Anda. Anda berdoa dari sumber yang menciptakan realitas. Yesus tidak pernah berdoa kepada Tuhan karena Yesus tahu sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh gereja. Tuhan dalam agama bukanlah kekuatan tertinggi. Di atas Tuhan itu, melampaui Tuhan itu adalah monad, Sang Absolut, Sang Sumber. Kesadaran yang darinya semua keberadaan mengalir. Dan Anda memiliki akses yang sama ke monad seperti yang dimiliki Yesus. Bukan karena Anda istimewa, tetapi karena Anda adalah monad yang sedang mengalami dirinya sendiri sebagai manusia untuk sementara waktu. Doa-doa Anda tidak perlu melakukan perjalanan kemanapun. Mereka tidak perlu didengar oleh hakim eksternal. Mereka adalah monad yang mengakui kekuatan kreatifnya sendiri. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Apapun yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu." Dia tidak mengatakan, "Sembahlah aku dan aku akan memberimu banyak hal." Dia mengatakan, "Berdoalah dari kesadaran yang aku tunjukkan kepadamu, kesadaran Kristus." Kesadaran monad dan realitas tidak akan punya pilihan selain mencerminkannya. Gereja menjadikan doa sebagai pengemisan. Yesus menunjukkan doa sebagai pengakuan. Anda bukanlah manusia yang tidak berdaya yang meminta bantuan kepada Tuhan yang kuat. Anda adalah kesadaran tanpa batas yang berpura-pura menjadi terbatas untuk sementara waktu. Dan doa adalah momen di mana Anda berhenti berpura-pura. Berhentilah berdoa kepada Tuhan. Mulailah berdoa kepada monad, sumber yang benar-benar disatuni oleh Yesus, kesadaran absolut yang diajarkan untuk Anda akses. Anda tidak butuh izin, Anda tidak butuh pendeta. Anda tidak perlu merasa layak. Anda sudah merupakan monad. Anda selalu menjadi monad. Anda hanya lupa. Yesus tidak lupa. Dia ingat. Dan dia menunjukkan jalan bagi Anda untuk mengingat juga. Bukan melalui iman, tetapi melalui pengakuan langsung. Monad ada di sini sekarang. Saat Anda berdoa kepada itu, berdoalah dari itu dan segalanya akan berubah. Inilah yang dilakukan Yesus. Inilah yang mereka sembunyikan. Inilah diri Anda yang sebenarnya